Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Konten yang ini insya Allah akan penuh dengan ilmu, penuh dengan pengetahuan. Karena kita akan membahas postingan dari seorang anak muda yang sangat cerdas, ya. Alhamdulillah NU itu tidak pernah kekurangan orang-orang yang cerdas. Meskipun sekarang banyak orang-orang yang secara pola pikir itu sengklek, ya. Malah kalau kata Gus Rumel Abbas kemarin dikatakan ya bahasanya itu sinting begitu, ya. Itu mulai muncul ke permukaan membawa nama Nahdlatul Ulama. Yang mana saya harap begitu, ya, seharusnya ada banom baru di NU itu, yaitu banomnya para alim yang mengatakan bahwa orang-orang seperti mereka itu tidak mencerminkan Nahdlatul Ulama sama sekali. Bukan dilihat dari pilihan politik atau apa, tetapi dilihat dari cara mereka berpikir dan bagaimana mereka itu mengambil sebuah kesimpulan begitu. Nah, ini adalah Lora Muhammad Ismail Al-Khalili. Beliau itu dari Madura dan saya sudah cukup lama mengikuti beliau. Dan orangnya itu sangat baik sekali di dalam berpikir, kemudian di dalam mengeluarkan ilmu yang memang sudah lama tidak tergali. Malah beliau itu mempunyai adik, ya, yang mana adiknya itu mengarang alfiyah di dalam mentaklif kitab. Itu luar biasa. Ini adalah cucunya Mbah Yai Khalil. Alhamdulillah memang keturunan itu tidak memastikan apapun begitu, ya, dalam hal keilmuan, karena ilmu itu tidak diwariskan. Tetapi apabila sang pewaris ini mau mengikuti jejak orang tuanya, akhirnya keluarlah orang-orang yang luar biasa begitu. Nah, tentang apa ini? Ini adalah tentang kitab yang ditaklif oleh Imaduddin. Judulnya itu sebentar ini panjang sekali postingannya. Nah, judulnya itu Al-Fiqroh An-Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnati wal jamaati. Itu judul kitab yang dikarang oleh Imaduddin, yang mana ternyata kitab ini banyak sekali menukil, kalau bukan mengcopy, ya, menukil dan mengcopy paste itu sebetulnya ya hampir sama lah, ya, karena memang mengambil dari sumber kemudian ditempelkan pada karya kita begitu. Nah, cuman kan nanti akhirnya yang dilihat adalah proses pembangunan argumentasi. Apakah yang dinukil ini dia mendukung argumentasi yang dipaparkan atau tidak? Seharusnya begitu, supaya kitab itu memiliki nilai orisinalitas, bukan hanya plagiat begitu. Nah, menarik, ini postingan beliau sudah lama yang mau ditampilkan ini, cuman beliau posting kembali, ya, itu kemarin diposting kembali. Dan waktu saya baca ini, orang teliti, ya, orang kalau sudah senang baca itu ya seperti ini. Apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan ternyata ini kita kasih highlight dulu, ya. Yang mau ditampilkan ternyata setelah dibaca oleh Lora Ismail Al-Khalili, karyanya Imad ini disisipi oleh pemikiran-pemikiran Wahabi, yang mana ini seharusnya tidak terjadi. NU itu hampir menjadi garda terakhir di dalam perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murni, ya. Kalau yang lain-lain sudah disisipi itu sama Wahabi. Kalau Persi udah dari dulu, Muhammadiyah juga udah mulai merebak sekarang begitu. Orang-orang awamnya ya apalagi. Ini sudah berbahaya begitu dalam konteks pemikiran. Jadi seharusnya NU itu ya bersih dari pemikiran-pemikiran Wahabi. Dan kalaupun misalkan nanti mengutip dari ulama yang suka dipakai rujukan oleh Wahabi, seharusnya ya dijelaskan ini bukan untuk diikuti begitu, atau misalkan dijelaskan sisi kelemahannya. Dan hal itu tidak dilaksanakan oleh Imad pada kitab, katakanlah begitu, ya, yang dia taklif, yang dia karang. Nah, bagaimana isinya? Ini kita bacakan saja, ya, karena memang bukan video jenisnya. Ini Muhammad Ismail Al-Khalili. Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani menulis kitab pemikiran NU, tapi isinya kopas dari situs-situs Wahabi. Sebuah catatan seorang pembaca.
Nah, ini adalah judulnya. Ini adalah catatan dari beliau ya. Nah, sebentar. Ini adalah tuduhan yang luar biasa sebetulnya, karena mengatakan ya Kiai Imad ini imma dia itu plagiat atau dia itu berusaha untuk menyusupkan pemahaman Wahabi kepada orang-orang Nahdlatul Ulama, dan ini harus dibuktikan, dan beliau berhasil untuk membuktikan hal itu. Kemudian beliau melanjutkan, saat catatan ini ditulis, saya sudah membaca hampir separuh kitab Kiai Imad, Al-Fiqroh An-Nahdiyah. Sesuai dengan namanya, kitab setebal 273 halaman dan sudah masuk cetakan ketiga ini, menurut Kiai Imad berisi pemikiran-pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Kitab ini selesai ditulis oleh Kiai Imad pada tahun 1439 Hijriah atau sekitar 5 tahun yang lalu, jauh sebelum beliau viral sebagai pembuat tesis yang menganulir nasab Habaib Ba'alwi. Nah, itu tulisan beliau ya, Lora Ismail. Saya mau menyampaikan dulu sedikit hal bahwa saya melihatnya begitu ya. Ini ada persiapan matang sebelum Imad ini membatalkan Bani Ba'alwi. Itu jadi seolah-olah dikarbit supaya Imad itu di mata orang awam memiliki keilmuan yang luar biasa. Makanya harus memiliki kitab-kitab, harus memiliki karya. Begitu. Nah, makanya ini kok aneh ya. Imad itu nanti di dalam membatalkan Ba'alwi ini nanti sama dengan Wahabi. Kemudian kitab yang ditulis sebelum isu viral, sebelum isu nasab ini viral, itu pun isinya adalah Wahabi. Padahal ini tidak sesuai dengan klaim awal atau dengan judul ya, yang mana dikatakan di sini adalah pemikiran-pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Tapi nanti banyak sekali yang bukan pemikiran yang bukan pemikiran tetapi kontra begitu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala kita, dalam pengertian yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, itu tidak dilakukan, malah merusak. Nah, ini sebagai pembanding, kalau kita misalkan mau mengecek perkataan Lora Ismail ini bisa dilakukan. Makanya diberikan link di sini, kitab ini bisa kalian download di sini. Itu ada linknya. Kemudian kitab ini juga pernah diulas dan direspon positif di situs NU Online Banten. Nah, ini memang yang pertama kali media pertama kali yang menyebarkan pemikirannya Imad begitu ya di sini. Dan itu pernah dikritik juga sebetulnya. Nah, di situ penulis Hamdan Suhaimi, wakil ketua PW GP Ansor Banten, mengomentari. Coba ya. Ada komentar dari ketua GP Ansor Banten. Udah, saya mah udahlah nantang aja sama dia itu, kalau misalkan memang ada, dia itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Udah, apa patokannya? Ayo ngobrol sama saya masalah tauhid tuh. Kok dikomentari sama kalau mau dikomentari ya sama ulama, sama kiai lagi begitu ya, minimalnya yang yang punya kredibilitas menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman dia tidak. Nih komentarnya begini. Sebagai orang awam, tentu saya sangat memuji karya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini karena jarang dikembangkan oleh kiai pesantren. Seandainya bisa saya sejajarkan, mungkin kitab ini sejajar dengan kitab-kitab karya ulama Timur Tengah yang telah menjadi rujukan kita dalam memahami ajaran dan ilmu Islam yang sempurna dan luas. Aduh, ya yang ngomongnya siapa? Bisa menilai ini sejajar dengan siapa? Sebutin tuh ulamanya kalau mau begitu ya. Kemudian, bagi pembaca awam, khususnya jika ia termasuk muhibbin Kiai Imad, ini sudah perkataan Lora Ismail lagi ya. Bagi pembaca awam, khususnya jika ia termasuk muhibbin Kiai Imad, kitab ini memang akan terlihat sangat keren dan mengagumkan. Bayangkan, seorang ulama Nusantara dari Keresek, Banten bisa menulis kitab setebal 273 halaman dengan bahasa Arab yang sangat lugas dan ilmiah. Para pembaca pasti akan berdecak kagum. Kok ada ya kiai sealim itu nggak kalah sama ulama-ulama di Arab sana. Tapi sayangnya, saya bukan pengagum berat Kiai Imad. Saya membaca kitab ini karena murni penasaran dan pengen tahu seperti apa sih kualitas kealiman seorang Kiai Imad yang sedang dielu-elukan para muhibbinnya itu. Nah, untung ya. Tapi harusnya, Lora, kalau di Sunda itu bukan dielu-elukan, tapi disia-siakan begitu. Karena lu itu kan bahasa Betawi. Ya itu mah jokes kering aja ya. Hasilnya, setelah membaca sampai halaman 126, saya menemukan suatu fakta yang sangat membagongkan. Oke, Lora, kalem Lora. Slow down. Ini senang saya itu ya, suka ini. Memang kalau misalkan kita itu punya
sedikit saja ya keterbiasaan dengan karya-karya Ahlussunnah wal Jamaah, Imad ini mengherankan. Ya bahasa aja itu bisa ini membagongkan. Kemudian banyak dari isi kitab pemikiran NU karya Kiai Imad ini beliau kopas dari situs-situs Wahabi tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, ini sudah menjadi standar di dalam penulisan atau di dalam karya tulis modern. Jadi suka ada catatan kaki itu kemudian dituliskan kan di situ referensinya, karena itu mudah sekarang. Kalau dulu kita lihat kitab-kitab klasik itu jarang disebutkan di dalam kitab apa halaman berapa, karena dulu ya tidak pakai halaman seperti sekarang. Nah, kitabnya berbeda. Kalau dulu begitu, kalau sekarang kan sudah modern. Nah, siapa Imad ini jangankan menuliskan referensinya secara secara detail begitu, menyebutkan ini perkataan ulama siapapun tidak, itu menurut Lora Ismail ya. Dan setelah saya baca memang demikian. Believe it or not, percaya atau tidak, berikut adalah data-data yang berhasil saya kumpulkan. Kemungkinan besar akan bertambah kalau saya sudah hatam membaca kitab Kiai Imad ini. Masya Allah. Sebentar ya. Ini kalau Anda misalkan mau mengatakan mau membahas tentang kesabaran, saya katakan begini, tidak ada orang yang lebih sabar daripada ulama, nggak ada. Ya, Lora Ismail ini saya sudah melihat beliau itu sebagai seorang alim begitu ya. Ya, dalam pengertian bahwa beliau itu sudah pantas disebut sebagai seorang alim, karena ya alim itu ada definisinya. Nantilah kita bahas kalau kita memetahi hal itu. Nah, jadi kesabaran itu adalah miliknya para ulama. Coba untuk sampai kepada keilmuan, katakanlah ya sampai tingkatnya siapa Lora Ismail ini, atau sampai tingkat misalkan Habib Ali, itu harus memiliki kesabaran yang kuat, yang mana orang-orang awam itu tidak akan memiliki kesabaran itu. Jadi kalau misalkan kita mengatakan bahwa sabar menghadapi musibah begitu ya, kemudian sabar nggak punya uang, itu mah sabarnya orang-orang awam. Sabarnya para ulama itu seperti ini. Dia menilai, melihat buku setebal 260 halaman tadi, itu dilihat harfan-harfan, kemudian dilihat premis-premisnya, dilihat qodiyah-qodiyahnya, kemudian di situ apakah ada kejanggalan atau tidak. Ini kesabaran yang luar biasa begitu. Jadi patokan kesabaran alim dengan patokan kesabaran awam itu sudah beda ya. Nah, kalau alim itu bukan orang sabar, saya kira tidak akan ada orang sabar sama sekali. Dan ini menunjukkan salah satu kesabaran beliau ini ya, Lora Ismail ini. Nah, ini ada data-datanya ya. Saya nanti akan bacakan sedikit saja ibaratnya, ke bawahnya nanti kita akan terjemahkan saja secara langsung, karena Lora Ismail ini tidak menerjemahkannya, supaya kita punya gambaran sebetulnya apa yang dituliskan oleh Imad ini, sehingga kita bisa mengetahui bahwa memang di belakang yang dibicarakan Imad ini ada upaya untuk menormalisasi ajaran Wahabi. Entah Imad itu sadar atau tidak ya, cuman masa sih nggak sadar. Itu penghinaan kalau kata Gus Zain itu. Kalau misalkan kita bilang Imad itu nggak sadar bahwa ini adalah upaya untuk penyebaran paham Wahabi, itu penghinaan kepada intelektualitas Imaduddin begitu. Yang satu ya, ini yang mau dibahas. Pertama, di halaman 40-41 ketika membahas tentang bilangan jamaah sholat Jumat, saya sudah mulai merasa aneh ketika di situ Kiai Imad juga mencantumkan pendapat Ibnu Taimiyah. Padahal katanya ini kitab pemikiran NU. Nah, itu. Jadi kalau sudah NU begini, Ahlussunnah wal Jamaah ya, atau posisi Ibnu Taimiyah sendiri, itu tidak anti sama sekali memang. Jadi tidak diantikan secara mutlak, dalam pengertian ini adalah paham yang tidak boleh masuk sama sekali secara mutlak kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau misalkan melihat, saya itu kalau tidak salah ya, di dalam Fathul Bari, Ibnu Taimiyah ini beberapa kali dinukil. Cuman dengan catatan begitu. Jadi dinukil dengan catatan. Nah, atau misalkan Ibnu Arabi misalkan. Ibnu Arabi itu kan bermasalah juga tuh di dalam perkataan-perkataan zahirnya. Itu di dalam beberapa kitab tauhid juga suka dinukil, tetapi dengan catatan juga begitu. Nah, di sini Ibnu Taimiyah dinukil oleh Imad di dalam permasalahan adat ya, bilangan sholat Jumat, bilangan hadirin ya, bilangan minimal orang yang hadir dalam sholat Jumat. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dikutip oleh Imad tanpa catatan, malah nanti tanpa sumber dari mana Imad ini mendapatkannya. Bahasanya seperti ini: al-mas'alatul ula fi adadil jam'at jumu'ati
Wa qad ikhtalafa ulama fi adadil muta'ayyini li iqamati sholatil jumu'ati. Fa ba'duhum yashtaritu li iqamatil jum'ati arba'ina rajulan wa huwa madhhabu Syafi'iyyati wal Hanabilati. Wa minhum man yashtaritu thalathata rijalin siwal imam wa huwa madhhabu Abi Hanifah fil ashah anhu. Wa minhum man yashtaritu 12 rajulan muqimina ghairal imami wa huwa madhhabul Malikiyati fil masyhuri. Wa ikhtara Ibnu Taimiyah annal jumu'ata tan'aqidu bi thalathati rijalin imamin wa mustami'aini. Nah, telah memilih para ulama di dalam jumlah yang muta'ayyan, yang ditentukan untuk mengadegan itu ya, untuk mendirikan sholat Jum'ah. Maka sebagian ulama mensyaratkan untuk berdirinya sholat Jum'ah itu 40 laki-laki. Dan itu adalah madhab Syafi'iyah dan madhab Hanabilah. Dan minhum, di antara para ulama juga ada yang mensyaratkan 3 orang laki-laki selain imam. Berarti 1 imam dan 3 makmum. Dan itu adalah madhabnya Abu Hanifah di dalam qaul as-shah, di sisi siapa? Madhabnya Abu Hanifah. Dan di antara para ulama juga ada yang mensyaratkan 12 orang. Yang mana 12 orang ini orang-orang yang mukim selain imam, berarti 13 dengan imam ya. Dan itu adalah madhab Malikiyah di dalam qaul yang masyhur. Maksudnya mungkin pada siapa? Pada madhabnya Maliki. Dan Ibnu Taimiyah telah memilih bahwa salat Jum'ah itu jadi bisa berdiri begitu ya, nufud lah katakan begitu. Tanaqidu, dia sah, dia terjadi dengan 3 orang laki-laki, yaitu 1 imam dan 2 mustami'. Nah, ini ya kalau misalkan sudah dimasukkan, jadi kan begini, kitab-kitab yang seperti ini sebetulnya tipis kalau 243 halaman, tapi cetakannya cetakan modern ya, itu tidak terlalu tebal. Ya kalau misalkan sejajar itu mungkin dia bisa sejajar dengan Safinah, tapi tidak dengan Kasifatu Sajanya. Kalau dengan Kasifatu Sajanya itu sudah 400-500 halaman. Seingat saya begitu ya. Nah ini jadi setengah dari Kasifatu Saja, yang mana nanti sumbernya ini sudah dilucuti oleh Lora Ismail ini. Nah di dalam kitab yang tidak terlalu tebal seperti ini biasanya sifatnya itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum, tanpa di belakangnya itu ada argumentasi pembangunan hukum ini seperti apa. Itu biasanya, dan memang seharusnya seperti itu. Apalagi kalau ini nanti akan disebarkan kepada santri-santri Nahdlatul Ulama. Jadi seharusnya kita itu memilih qaul yang mu'tamad saja sebagaimana dilaksanakan oleh Syekh Nawawi begitu, tanpa banyak perbandingan. Karena kalau misalkan seperti ini, pada akhirnya juga nanti ini secara metodologi penulisan yang tidak disinggung oleh Lora Ismail ya, ini apa yang saya lihat saja. Ini seharusnya ada pada perbandingan madhab begitu, bukan Nahdlatul Ulama bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama ini di dalam fikih harus bermadhab kepada salah satu begitu, meskipun nanti ada intiqol di sana. Nah itu permasalahan yang saya lihat. Permasalahan yang Lora Ismail lihat di sini dituliskan di bawahnya. Ternyata ibarat ini beliau kopas, atau lebih tepatnya katpas, plus sedikit modifikasi dari situs Wahabi berikut. Ini ada islamweb.net ya, itu tahu semua lah. Perlu diketahui, islamweb.net ini adalah situs raksasa Wahabi yang biasa memuat fatwa-fatwa ulama-ulama Wahabi seperti Bin Baz, Utsaimin, Albani dan lain-lain. Nah, maka pola tulisan sebagaimana yang dinukil oleh Imad, itu adalah polanya Wahabi, memang benar seperti itu. Karena Wahabi itu mereka tidak bermadhab, yang mana akhirnya mereka itu setiap kitab fikihnya, kalau yang agak moderat sedikit begitu ya, ini seperti kitab perbandingan madhab semua, karena memang mereka itu tidak terikat oleh satu madhab ya. Jadi bahasanya itu begitu kan, kalau mau bermadhab bagus ya, kalau mau mentarjih juga itu lebih bagus kan begitu. Siapa Wahabi itu? Kita kan tidak. Kalau kita itu sudah harus satu madhab. Malah ya, kalau misalkan kita itu ikut Bahsul Masail, ya ini sependek pengetahuan saya tentang Bahsul Masail, itu sebelum kita mengambil qaul dari madhab yang lain, kita itu harus melihat qaul Syafi'iyah dulu begitu. Kalau bisa begitu ya, qaul qadim pun nggak apa-apa, daripada kita keluar madhab itu dulu. Nah kalau misalkan sudah tidak didapati, atau qaul semua ini terasa berat untuk dilaksanakan oleh orang-orang awam, baru kita berpindah kepada madhab yang lain. Tidak secara sporadis
menyebutkan semua pilihan dari semua madhab untuk disodorkan kepada santri-santri, karena pada akhirnya mereka nanti akan memudahkan kepada syariat, begitu, akan menganggap enteng kepada syariat. Ini salah satu masalah dari orang-orang yang tidak bermadhab, dan Wahabi itu memang demikian. Dan Imad itu memang sudah seperti ini, sudah mulai tidak bermadhab. Di dalam nasab juga tidak bermadhab, di dalam pola pikir juga pola pikir madhab siapa itu, sampai DNA dan kitab sejaman dimasukkan untuk mengisbat keturunan seseorang, begitu. Nah, kemudian di halaman 49 ketika membahas khutbah dengan selain bahasa Arab, Kiai Imad menulis. Nah, ini coba dibaca sendiri saja nanti ya, saya akan terjemahkan saja. Para ulama telah ittifaq bahwa yang lebih utama antakunal khutbatu bil lughatil arabiyyah, bahwa khutbah ini lebih bagus dengan bahasa Arab. Akan tetapi para ulama ini berbeda pendapat di dalam pensyaratan bahasa Arab pada rukun Jumat itu. Betul ya? Iya. Khutbah, betul. Ini khutbah bahasa Arab, khutbah Jumat. Ala thalathati aqwalin, atas 3 qaul nih. Khilafnya itu. Yang pertama bahwa disyaratkan dengan bahasa Arab itu bagi orang yang mampu berbicara bahasa Arab, meskipun yang mendengarnya tidak mengetahui bahasa Arab. Dan dengan qaul inilah berkata Malikiyah, dan itu adalah madhab masyhur pada Hanabilah. Nah, ini sebetulnya ada istilah-istilah fikih kalau seperti ini. Ini ada isyaratnya banyak sekali. Ini isyarat kepada kepada adanya khilaf. Kemudian ini isyarat kepada adanya khilaf di dalam mazhab tertentu dan lain sebagainya. Cuman bukan waktunya kita membahas itu di sini. Dan qaul kedua itu mensyaratkan bahwa rukun khutbah itu dengan bahasa Arab bagi orang yang mampu atas bahasa Arab, kecuali illa idza kana sami'una jami'an la ya'rifuna al-arabiyyah fa innahu, hanya saja apabila yang mendengar seluruhnya itu tidak memahami bahasa Arab, maka khotib ini dia berkhutbah dengan bahasanya mustami'. Itu yang kedua ya, dan ini adalah qaul sahih di sisi Syafi'iyah. Dan dengan perkataan itu berkata pula sebagian Hanabilah. Nah, berarti yang asohnya lain nanti ya. Dan telah berkata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' menghikayatkan dari perkataan Al-Mutawalli bahwa yang dimaksud li'annal maqsuda al-wa'zu, maksud dari khutbah itu adalah untuk memberi peringatan, dan memberi peringatan itu dia bisa hasil dengan semua bahasa. Jadi itu menukil dari siapa begitu ya, qaul yang kedua ini. Sedangkan qaul yang ketiga itu disunahkan dengan bahasa Arab dan tidak disyaratkan. Jadi dia bukan syarat sah. Dan mungkin saja untuk khotib itu berkhutbah dengan bahasa selain bahasa Arab, dan itu adalah perkataan Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah. Dan qaul yang ketiga ini dia adalah yang dipilih oleh sekelompok para ulama Indonesia, karena tidak adanya dalil yang sharih yang memastikan khutbah itu harus dengan bahasa Arab, dan karena maksud dari khutbah itu adalah hasilnya peringatan nasihat, hasilnya nasihat dan manfaat dan memberi faidah, dan hal itu tidak akan sampai maksudnya itu kecuali dengan bahasa yang hadir, maksudnya bahasa setempat. Akan tetapi yang lebih baik adalah mengerjakan muqaddimah khutbah, yaitu yang termasuk arkan rukun-rukunnya dan ayat dengan bahasa Arab. Ibarat ini ternyata juga Kiai Iman kopas plek dari situs Wahabi. Hanya saja beliau modif sedikit akhir ibaratnya, ma'aziyadah wal ikhtisar. Berikut link situsnya ada juga di situ. Nah, makanya saya pernah bilang ini ya, menulis kitab zaman sekarang itu, saya tidak menafikan keutamaannya, cuman zaman sekarang ini tidak terlalu sulit karena memang sudah banyak sekali sumbernya. Nah, ini dilihat dari sini nih, berikut link situsnya islamko.info atau Islam Soal wa Jawab. Ini juga merupakan situs terkenal Wahabi milik Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid, seorang ulama Wahabi santri dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani dan lain-lain. Jan nguri tenan. Iki al-fiqra an-nahdiyah apa al-fiqra an-najdiyah? Oh, dan nipu lagi Imad itu ya. Ini bukan al-fiqra an-nahdiyah, ini bukan nahdiyin, ini an-najdiyah, pemikiran Najd. Ini baca sendiri ya masalah-masalahnya itu. Ini masalahnya dikeluarkan, kemudian itu adalah sumbernya nih, itu situs aslinya, kemudian ada redaksinya di situ, halaman 116. Disebutkan dengan halaman-halamannya juga loh gitu. Saya emang nggak bakalan punya kesabaran seperti siapa Lora
Ismail Al-Khalili ini nggak bakalan punya kesabaran saya. Beliau tuh luar biasa ya. Kita mesti hormat, alhamdulillah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan banyak anak-anak muda yang diberikan kecerdasan dan keuletan dan kesabaran seperti beliau itu. Itu insya Allah Indonesia akan maju di dalam bidangnya masing-masing ya. Nah, coba kalau misalkan ada orang secerdas beliau, kemudian seulet beliau itu belajar tentang fisika, belajar tentang kimia begitu ya, belajar tentang industri, belajar tentang apa namanya ya coding lah begitu ya, teknologi komputer dan lain sebagainya. Ini akan luar biasa sekali. Dan saya harap akan ada ke depan itu ya. Insya Allah nanti kita akan berbicara tentang hal itu. Saya sudah ada semangat sedikit nih ya. Nantilah kita jadikan konten tersendiri. Nah, disebutkan hanya saja cerdiknya Kiai Imad di sini sumber-sumber fatwa itu beliau hilangkan karena akan jelas menampakkan kewahabian mereka. Coba perhatikan fatwa di atas bersumber dari Al-Lajnah Ad-Daimah yang bisa dibilang MUI-nya Wahabi, juga dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian ada lagi di sini ya, di halaman 125 ketika membahas tentang poligami. Nah ini kemudian saya curiga kok ada bau-bau Wahabinya di sini ya. Ternyata betul di halaman 126 ketika menjelaskan keutamaan istri pertama yang bersedia untuk dimadu, Kiai Imad menuliskan, teruslah ke bawah biar nggak lama ya. Nah ini, dan sekali lagi demi menguatkan pendapatnya yang sangat menganjurkan poligami itu, Kiai Imad ternyata juga mengkopas ibarat itu dari situs Wahabi Islam kok. Gimana ini ibu-ibu ya? Sementara ini saya hanya menemukan satu ibarat yang beliau kopas dari situs Aswaja. Sekali lagi tanpa mencantumkan sumber, yaitu di halaman 25 ketika membahas tentang lafaz Sayyidina di tasyahud, beliau mengkopas dari situs Darul Ifta Jordania berikut ini. Ya sudah, itu terus ke bawah ya. Nah, coba ini apa loranya ya, perkataan loranya nih. Saya sendiri tidak menuduh Kiai Imad sebagai penyusup Wahabi dalam tubuh NU. Saya tetap meyakini beliau sebagai Kiai NU dan bagian dari kita warga Nahdliyin. Respek saya ketika beliau menyebut nama kami Syekhona Khalil Bangkalan dalam tesis versi kitabnya sebagai Syekhul Masyaikh Al-Arif Billah. Respek saya ketika dulu beliau menyambut dengan baik tim kami Turus Syekhona Khalil ketika melakukan kunjungan penelitian di Banten. Hanya saja pertanyaan liar kepala saya, apa tujuan Kiai Imad menyusupkan fatwa-fatwa ulama Wahabi itu di kitab yang beliau namakan sebagai kitab pemikiran NU? Iki maksudnya piye? Mbok yo jangan namakan Al-Fiqroh An-Nahdiyah kalau begitu, tapi Al-Fiqroh Al-Imadiyah atau Al-Fiqroh Al-Gogeliyah atau Al-Fiqroh Al-Kopasiyah. Ya iku, ya piye? Nah ini silahkanlah dibaca sendiri ya. Memang beliau itu apa namanya, santun sekali ya. Kalau saya mah nggak bakalan begini ya, kalau saya apa yang meneliti sendiri nih. Mari rapatkan barisan dan sama-sama jaga NU kita seperti apa yang pernah didawuhkan oleh Syekhuna Maimun Zubair. Mas Yoyo po NU kue apa ini bahasanya, tinggalannya para wali ya wajib dijogo. Bagaimanapun juga NU itu adalah peninggalan para wali ya wajib dijaga. Ya, yang wajib dijaga itu diantaranya adalah metodologinya dan apa-apa yang diperjuangkan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Karena sedari awal memang NU itu dibangun untuk ini ya, bukan untuk malah lain begitu ya. Kalau misalkan mau sosial, saya rasa lebih baik gabung sama Muhammadiyah saja supaya mewarnai Muhammadiyah dengan pikiran-pikiran Aswaja juga begitu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya yang mendengarkan video ini. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, diperbanyak uangnya ya, karena rezeki itu tidak habis-habis dengan uang. Diperbanyak uangnya, dipermudah kehidupannya, kemudian dipanjangkan kesehatannya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sehat, yang sedang thalibul ilmi mudah-mudahan diberikan futuh secepat-cepatnya, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan dibangkitkan dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.